Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bagaimana caranya kita ingin mengumrohkan orang tua yang telah meninggal, atau mungkin orang tuanya tidak memungkinkan untuk berangkat umroh, mungkin karena sakit atau sudah terlalu lansia. Apakah harus melakukan umroh secara langsung oleh anaknya atau bisa diwakilkan oleh yang lain? Berikut akan saya jelaskan tentang badal umroh dan syarat-syaratnya. Badal haji dan umroh tidak hanya berlaku bagi mereka yang sudah meninggal saja, tetapi juga bagi mereka yang secara fisik tidak memungkinkan untuk bisa berangkat umroh. Misalkan sakit atau sudah terlalu uzur, sepuh. Nah, kita bisa memilih opsi badal umroh. Secara dalil, badal umroh memang tidak ada dalil khusus. Namun, para ulama mengkiaskan kebolehan badal umroh ini disamakan dengan badal haji, di mana saat orang tidak mampu melaksanakan haji maka boleh diwakilkan, dibadalkan kepada orang lain. Namun syarat-syarat badal umroh dan badal haji ini sama, yaitu yang pertama, tidak sah badal haji maupun umroh untuk menggantikan mereka yang secara fisik masih mampu melakukan ibadah tersebut. Jadi ini hanya berlaku bagi yang secara fisik tidak memungkinkan lagi untuk melakukan ibadah umroh atau haji. Jadi jika alasannya hanya karena belum mampu secara finansial, maka itu tidak sah dibadalkan umrohnya atau hajinya. Yang kedua, badal umroh hanya berlaku untuk mereka yang fisiknya sakit atau tidak bisa diharapkan kesembuhannya, sangat sulit untuk kembali sembuh, atau untuk orang yang telah meninggal dunia. Yang ketiga, badal umroh bukan untuk mereka yang tidak mampu secara harta. Jadi jika ketidakmampuan berangkat umrohnya hanya karena tidak mampu membayar tiket umroh, maka itu tidak bisa dibadalkan. Karena yang diwajibkan untuk bisa menunaikan ibadah haji maupun umroh adalah bagi mereka yang salah satunya mampu secara finansial. Nah, jika memang tidak mampu secara finansial, memang berarti gugur kewajiban mereka dan tidak perlu dibadalin umroh atau hajinya. Yang keempat, orang yang membadalkan umroh maka mereka harus sudah melakukan umroh terlebih dahulu untuk dirinya. Jadi tidak boleh orang yang mengumrohkan dia belum umroh, orang yang menghajikan dia belum haji, ya. Makanya jika Anda ingin membadalkan orang tua, maka umroh pertama yang harus dilakukan untuk diri sendiri terlebih dahulu. Baru di umroh-umroh berikutnya Anda bisa mengumrohkan orang lain atau orang tua kita misalkan yang sudah memang meninggal atau tidak mampu. Jadi jangan dibalik ya, jangan dibalik mengumrohkan orang tua dulu lalu mengumrohkan diri sendiri. Jadi justru harus diri sendiri terlebih dahulu ya, baru kemudian orang tua. Jadi jika nanti berkesempatan umroh lalu ingin membadalkan orang tua kita, maka umroh kita terlebih dahulu ya, tunaikan di saat nanti pas kesempatan umroh pertama, umrohkan dulu diri kita, lalu setelah diri kita di umroh yang kedua, karena biasanya satu kesempatan untuk umroh itu bisa 2 kali atau 3 kali ya. Nah, di umroh kedua baru orang-orang yang ingin kita badalkan umrohnya. Seperti itu. Dan boleh siapa saja diumrohkan oleh Anda, baik orang tua maupun sanak kerabat, asal tadi ketentuannya adalah mereka yang
memang sudah meninggal atau dalam kondisi yang lemah secara fisik tidak memungkinkan untuk umroh. Itu ya teman-teman. 5. Wanita boleh mengumrohkan laki-laki dan begitu pun sebaliknya. Jadi dalam badal ini tidak mesti laki-laki oleh laki-laki atau perempuan oleh perempuan ya. Boleh laki-laki mengumrohkan perempuan, perempuan mengumrohkan laki-laki. Yang membedakan adalah saat kita niat umrohnya disebutkan namanya. Siapa bin siapa. Nah, jadi tidak ada batasan laki-laki ataupun wanita. Boleh Anda umrohkan, Anda perempuan, Anda umrohkan ayah Anda, boleh. Anda perempuan, umrohkan ibu Anda, boleh. Anda perempuan mengumrohkan saudara, mengumrohkan guru Anda misalkan, boleh. Tidak ada batasan gender untuk melakukan badal umroh. Begitupun sebaliknya, kaum pria bisa mengumrohkan ibunya, saudara perempuannya atau guru perempuannya, tidak masalah. Nah, yang keenam, tidak boleh membadalkan umroh 2 orang atau lebih dalam 1 kali badal umroh. Ya, jadi badal umroh itu dilakukan sama seperti umroh untuk diri sendiri. Semuanya sama. Hanya 1 umroh untuk 1 orang, untuk 1 niat ya. Jadi tidak ada umroh, 1 umroh untuk beberapa orang, itu tidak boleh. Jadi kalau misalkan yang penyedia jasa badal umroh lalu dia bisa menerima beberapa orang untuk dibadalkan, tidak boleh dilakukan dalam 1 umroh. Berarti kalau dia ada 3 orang yang nitip badal, berarti dia harus 3 kali umroh. Ya, harus 3 kali umroh yang dia lakukan. Itu pun setelah dirinya sudah berumroh. Jadi kalau yang borongan, lalu dia hanya melakukan 1 umroh, berarti itu tidak sah. Itu ya penipuan ya, tidak sah. Secara syariat tidak ada umroh untuk banyak orang dalam 1 kali niat. Nah, sementara tata cara untuk melaksanakan badal umroh ini, seperti yang sudah dijelaskan tadi, setelah yang melakukan badalnya melakukan umroh untuk dirinya sendiri. Lalu bisa melakukan badal untuk orang lain yang syarat-syaratnya seperti tadi dijelaskan. Caranya sama, harus mengambil niat dulu di mikot ya, kemudian melaksanakan tawaf, sa'i, dan tahallul, serta menghindari larangan-larangan ihram sebagaimana biasa. Bunyi niatnya adalah nawaitul umrotan an abi Bapak Anu bin Anu wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Itu niat untuk membadalkan umroh bapak kita. Artinya, aku menyengaja untuk melaksanakan ibadah umroh untuk bapakku, Bapak Anu bin Anu, sebutkan namanya ya, dan aku ihram umroh karena Allah Ta'ala. Seperti itu ya bunyinya niat kita dalam hati kita. Niatkan juga bahwa kita sedang berniat umroh untuk seseorang, untuk nama yang tadi disebut. Nah, seperti itu teman-teman. Insya Allah badal umroh ini mengalir pahalanya kepada yang bersangkutan walaupun beliau sudah meninggal dunia. Bahkan beberapa kejadian memperlihatkan kuasa Allah yang luar biasa di saat seseorang yang telah meninggal dunia kita umrohkan. Kadang-kadang mereka hadir dalam mimpi kita, mereka berterima kasih kepada kita. Insya Allah. Sampai merinding saya, alhamdulillah. Mungkin juga teman-teman ada yang punya pengalaman seperti itu saat mengumrohkan orang tuanya atau mengumrohkan orang lain. Nah, itu bagian daripada
perjalanan spiritual kita, bagaimana nikmatnya bisa umroh dan mengumrohkan orang lain. Semoga video ini bermanfaat teman-teman, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk bisa berangkat menunaikan umroh dan haji, atau juga bisa mengumrohkan dan membadalkan umroh keluarga-keluarga kita tercinta. Yang mau bareng bersama Umi Januari, Umi tunggu di nomor WA di bawah. Semoga kita bisa bersama-sama bersujud di Baitullah dalam keadaan yang hikmat dan khusyuk, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.